Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, Ning Widya. Yang kali ini bakal bahas tentang badan usaha. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku akan kasih tahu teman-teman apa aja sih yang nanti bakal kita bahas. Yang pertama adalah pengertian badan usaha. Yang kedua adalah bentuk-bentuk badan usaha. Yang ketiga, perbedaan badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Yang keempat, pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Kita langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian badan usaha. Nah, menurut Dominic Salvatore, badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi, menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan dijual guna memperoleh keuntungan. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha digolongkan menjadi 3, yaitu menurut pemilikan modalnya, menurut badan hukumnya, dan menurut jenis usahanya. Yang pertama, menurut pemilikan modalnya. Menurut pemilikan modalnya digolongkan lagi menjadi 4, yaitu ada BUMS, BUMN, BUMD, dan badan usaha campuran. BUMS atau kepanjangannya Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, dan badan usaha ini memiliki fungsi dan peranan yang terbagi-bagi atas berbagai macam dan jenis bentuk BUMS-nya. Lalu yang kedua, BUMN. Teman-teman pasti nggak asing dengan kata-kata atau kalimat BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, sudah jelas ya di sini milik negara. Jadi sebagian dan seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara. Lalu yang ketiga ada BUMD. BUMD adalah kepanjangan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan badan usaha yang mana dalam pelaksanaannya itu di bawah pengawasan, pengelolaan, juga pembinaan pemerintah daerah. Nah, sebagian besar modal BUMD ini dimiliki atau dikuasai oleh negara yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi kekayaannya itu dipisahkan. Lalu yang keempat, badan usaha milik campuran. Nah, milik campuran ini dikategorikan sumber modalnya. Jadi sumber modal badan usaha campuran ini bukan hanya dari satu sumber saja, misal swasta aja atau dari pemerintah saja, tidak, tapi bisa dari keduanya. Itu yang dimaksud dengan campuran. Lalu yang selanjutnya ada badan usaha menurut badan hukumnya. Menurut badan hukumnya di sini digolongkan menjadi 6, yaitu ada perusahaan perorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Aku akan jelasin satu-satu. Jelasan singkat aja ya teman-teman. Perusahaan perorangan, perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan itu adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh satu pengusaha atau satu individu. Jadi hanya dimiliki oleh satu orang saja. Lalu yang kedua, persekutuan firma. Berdasarkan pasal 16 KUHD, setiap perusahaan yang dibangun dan atau didirikan di bawah nama bersama atau firma yang dipakai untuk berdagang guna menjalankan suatu perusahaan. Nah, pemilik firma ini terdiri dari beberapa kelompok atau sekutu. Jadi mereka yang memiliki tujuan yang sama dapat mendirikan sebuah firma. Seperti itu. Lanjut pada persekutuan komanditer atau yang biasa kita kenal sebagai CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan ada beberapa anggotanya yang memiliki tanggung jawab yang terbatas. Oke, kita lanjut ke perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal sebagai PT.
tentu di sekitar rumah kita, apalagi teman-teman yang rumahnya dekat daerah kawasan industri, pasti banyak mendengar kalimat atau istilah-istilah PT ini gitu kan ya. Nah, PT itu adalah suatu badan hukum yang didirikan atas perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Lalu yang selanjutnya ada koperasi. Nah, untuk koperasi ini pasti teman-teman nggak asing banget ya dengan kalimat koperasi, karena dari SD, SMP, SMA, bahkan di lingkungan sekitar kita pasti kan banyak atau ada koperasi. Nah, koperasi ini suatu organisasi ekonomi atau badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama. Jadi misal dalam koperasi itu ada salah satu anggota yang merasa kesulitan atau ada terdapat kendala. Nah, itu anggota lainnya dapat saling bahu-membahu untuk menolong si anggota itu tadi. Tapi nanti juga ada feedbacknya, ya seperti itu. Lalu yang terakhir ada yayasan. Nah, yayasan adalah suatu organisasi atau badan hukum yang memiliki tujuan yang maksud tujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, selesai badan usaha menurut badan hukumnya, lanjut kita ke badan usaha menurut jenis usahanya. Jenis usahanya. Ini hanya digolongkan menjadi 5. Yang pertama ada badan usaha ekstraktif, yang kedua badan usaha agraris, yang ketiga badan usaha perdagangan, yang keempat badan usaha industri, dan yang kelima badan usaha jasa. Kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu perbedaan badan usaha yang tidak berbadan hukum dan yang berbadan hukum. Kita mulai dari proses pendiriannya aja ya. Jika usaha tersebut berbadan hukum, maka wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah, baik berupa akte maupun anggaran dasarnya. Nah, itu jika perusahaannya berbadan hukum, wajib mendapat pengesahannya. Kita garis bawahi, wajib mendapat pengesahan. Nah, jika tidak berbadan hukum, maka bisa dilakukan tanpa pengesahan langsung dari pemerintah. Hanya perlu mengurus akte notaris lalu didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri. Nah, di mana usaha tersebut berkedudukan. Nah, hal ini sudah diatur dalam pasal 23 KUH Dagang. Lalu yang selanjutnya menurut pertanggungjawaban. Nah, jika badan usaha itu berbadan hukum, pertanggungjawabannya itu dari pendiri atau pemegang saham kepada pihak ketiga hanya sebatas modal yang disertakan. Nah, sedangkan pada usaha yang tidak berbadan hukum, proses pertanggungjawabannya akan melibatkan harta pribadi sang pendiri. Sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Kita masuk ke pandangan hukum Islam terhadap badan usaha. Ini pembahasan kita yang terakhir. Jadi jika ditinjau dari fikih muamalah, pendirian PT dilakukan melalui perjanjian, berarti sama halnya dengan teori akad atau kontrak, di mana pihak-pihak yang berakad mengikat satu sama lain dalam satu kesepakatan. Nah, secara umum akad menurut fuqaha di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah yaitu sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukan, baik muncul dengan kehendaknya sendiri seperti wakaf, ibrah, talak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa menyewa, taukil, dan rohon atau yang biasa kita sebut dengan jaminan. Nah, sudah habis pembahasan kita. Sampai sini aku harap teman-teman bisa paham ya, sedikit paham tentang badan usaha. Badan usaha itu seperti apa? Sudah aku tutup ya teman-teman untuk video aku kali ini. Terima kasih sudah lihat, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye bye.